Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sebagaimana biasa, saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta Forza, kemudian Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Ta'mir Masjid dan Musalla Indonesia, PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, kemudian PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, lalu PIN, Perisai Nasional, Perisai Idaman Nasional, dan juga Klaners. Seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kali ini tamu saya ngeri-ngeri sedap ini. Weh. Ini ngeri pokoknya. Tapi mantan ngeri. Dulu ngeri, sekarang enggak. Bisa hancur gedung. Beliau adalah seorang mantan radikalis. Pokoknya mantan radikalis, mau merubah NKRI menjadi negara khilafah. Beliau adalah Al-Ustadz Parawijayanto. Mantan Amir dari Jamaah JI, Islamiyah. Jamaah Islamiyah. Tahu kan Jamaah Islamiyah? Bu, ngeri. Nah, ini amirnya beliau nih, mantan Amir Jamaah Islamiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya adem ya. Ada nggak ngeri, nggak ngeri. Tapi adem, masya Allah. Bakhair Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini terima kasih antum udah bersedia menghadiri undangan saya. Bisikan Roma itu artinya bincang asik bareng Roma. Jadi kita nggak tegang-tegang di sini. Iya. Nggak ada pistol kan? Bincang asik bareng Roma, bisikan Roma. Baik Ustaz, pertama kali yang tentunya ini pemirsa khususnya umat Islam dan bangsa Indonesia kepengen tahu nih, apa awal daripada antum sebagai anggota masuk ke dalam kelompok radikal ini, kira-kira awalnya itu seperti apa? Awalnya. Jadi awalnya ketika kita mahasiswa, anak muda kan pengennya berjuang. Mahasiswa Ya, di Undip Semarang. Mahasiswa di Semarang. Para mahasiswa ternyata masuk ke universitas nih, radikalisme. Baik, lanjut. Iya, jadi pada waktu itu kan masa-masa zaman rejim Soeharto ya. Waktu itu kan jilbab aja kan susah. Oke. Nah, akhirnya itu menumbuhkan sikap perlawanan kan, ingin membela Islam. Nah akhirnya pertama kali ya tertarik dengan gerakan NII. Waktu zaman rejim Soeharto, Iya. jilbab itu dilarang. Iya, awal-awal jilbab mulai tumbuh subur ya. Oh, saya yang protes itu. Iya. Memakai jilbab Iya. tapi sopan dan beradab, dan ini perintah Tuhan dipersoalkan. Ya. Pakaian sekali. ini yang membangkitkan birahi dan mengundang kejahatan, kok dibiarkan. Tepat Ada lagi sekali. itu, Ustaz? Jadi waktu itu memang Waktu itu dilarang juga. akhirnya semangat
jiwa mudanya kan muncul ya. Tapi saya nggak radikal. Nah, itu bedanya di situ kan. Oh, di situ, oke. Jadi kita akhirnya terpengaruh. Oh. Akhirnya cari yang gerakan yang keras lah seperti itu. Nah, akhirnya terpaparlah dengan NII pada masa itu. NII. Iya, pada waktu itu kepemimpinannya Ajengan Mas Duki. Siapa? Ajengan Mas Duki. Ajengan Mas Duki. Iya. Antum dilobi oleh NII. Iya. Terus dipengaruhi gitu. Iya, artinya sesama mahasiswa kan banyak yang ternyata sudah terpapar terlebih dahulu dengan NII ini. Sebentar, Ustaz. Saya juga pernah dilobi sama NII. Nggak percaya kan? Pernah dilobi. Negara Islam nih, Ji. Asik, Ji. Benar juga. Dilobi bla bla bla, dicuci otak. Cuci otak, saya cuci lagi. Terus lanjut lagi. Nah, itu berlangsung sampai tahun terjadinya invisol ya, perpisahan antara JI memisahkan diri dari NII. Tahun 1993 kira-kira. Sebentar. Antum dari mahasiswa Iya. direkrut oleh NII. Iya. Dalam perjalanannya NII terpecah. NII terpecah Iya. menjadi NII dan JI. NII dan JI. Iya. Oke. Negara Islam Indonesia dan Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah. Oke. Jadi waktu itu kita merasa nama negara double ya, jadinya negara ada NKRI ada NII kan. Maka kita turunkan level menjadi jamaah saja. Oke. Jadi Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah. Iya. Ini kita bukan Islam nih, bukan ya. Kan takfiri begitu. Iya. Masuk tuh Ala. Betul. Betul. Kafir. Terus mana, Ustaz? Iya. Nah, akhirnya disitulah mulai aktif di Jamaah Islamiyah. Mulai dari anggota biasa, kemudian karena kita di Jawa Tengah menjadi staf wakalah Jawa Tengah. Wakalah itu selevel provinsi lah. Apa istilahnya? Wakalah Wakalah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kemudian akhirnya menjadi Koit Wakalah Jawa Tengah. Nah, kemudian dikirim pelatihan militer di Filipina. Wih. Nah, kemudian kembali Di Filipina di apa? Di Moro itu. di Moro ya, di Oke, Moro oke. Mindanao. Nah, setelah kembali Sebentar, Ustaz, latihan iya. militernya seperti apa di Filipina itu? di Filipina kan kerjasama dengan MILF. Iya. Ya. Nah, di Moro sana itu. ada camp pelatihan milik JI di hutan di Muro sana, di wilayahnya MILF itu. Dilatih militer. Ya, Latih menembak apa itu. iya, ada weapon training, ada tactical training, ada demolition, ya, fire engineering ya, ada map reading, ya pelajaran-pelajaran militer itulah Oke. untuk berperang. Bikin bom juga. Ya, demolition tuh tentang pembuatan bom ya. Sekarang masih bisa bikin bom nggak? Bisa kalau disuruh. Bikinnya NATO buat buat bom tikus banyak banget. Bom tikus. Iya. Jadi bisa bikin bom. Masya Allah. Lanjut terus bagaimana dari Moro? Iya, dari Moro pulang, terjadilah bom Bali 1. Ya, pada waktu itu saya masih di Wakalah Jawa Tengah, menjadi Koit Wakalah Jawa Tengah. Nah, Gubernur Jawa ya, Tengah. gubernur. Terjadilah penangkapan yang masif. Oke. Nah, 2003 dari kepolisian datang ke rumah. Saya pilih melarikan diri. Ini mau silaturahmi polisi. Iya. Bawa senjata masalahnya. Bom. Oh, ditangkap di Jawa. Oh, melarikan diri. Melarikan diri 2003 sampai 2019. 2003 sampai 2019 berapa tahun itu? 16 tahun. 16 tahun. Ya. Masya Allah. Kemana larinya, Ustaz? Ya, itu rahasia larinya kan. Larinya rahasia. Rahasia ya.
Tapi akhirnya ketangkep juga kan 2019 ya. Ketangkapnya di mana? Rahasia juga. Enggak, ketangkep di Cibubur, Pak. Di Cibubur, nggak jauh-jauh lari. Cibubur, Depok, Tanah Abang. Iya. Ketangkap di Cibubur. Iya. Oke. Lagi bagaimana proses penangkapannya bagaimana, Ustaz? Ya, waktu itu mau pergi ke Bandung, mungkin sudah diikutin ya. Nah, terus kemudian di wilayah Cibubur itulah ditangkap lah. Banyak sekali pasukannya kan. Pasukannya banyak. Iya. Nggak melawan. Nggak melawan. Bomnya gimana? Nggak dibawa. Jadi pada waktu itu kan sudah dalam proses evaluasi perubahan. Oke. Ya, jadi kita sudah putuskan untuk tidak melawan. Artinya ada perubahan cara pandang pada waktu itu sudah. Sudah mulai ada Iya, sudah ada pergeseran pemikiran ya. Mohon maaf, Ustaz. Ketika menjadi anggota JI, kan banyak waktu itu terjadi pengeboman ya. Seperti misalnya bom Bali, bom Kuningan. Ustadz pernah berperan di mana? Jadi waktu itu kan posisi saya masih dalam posisi sebagai wakalah tadi. Oke. Sementara program-program seperti itu kita karena sistemnya sel terputus, tidak semua anggota JI memahaminya. Oke. Jadi itu anak-anak buah aja yang maju deh, yang bom-bom. Di atas saya dengan programnya di atas saya kan. Oh. Kan ada markas, ada di atasnya ada mantiki ya kan, yang level lebih tinggi kan. Nah, gubernur itu masih di bawah kan, masih Jawa Tengah. Gubernur ada menteri, ada presiden kan ya. Waktu itu presidennya siapa? Amirnya. Waktu itu atau Ustadz menjadi pertama Amir? Ustadz Abdullah Singkar, kemudian pasca itu Ustadz Abu Bakar Ba'asir. Oh, Abdullah Sungkar ya. Malaysia. Kalau nggak salah tertangkap di Meninggal dunia beliau, belum tidak tertangkap. Tapi hanya bukan sempat karena- lari ke Malaysia, kemudian setelah reformasi itu kembali ke Indonesia dan kemudian meninggal dunia. Waktu itu ada kan tokoh dari Malaysia itu siapa namanya? Dr. Asari. Asari itu. Ada kaitannya nggak JI dengan Asari? Ya itu kan memang oknum anggota JI dari istilahnya Mantiki 1, wilayah Malaysia, Singapura itu Mantiki 1. Oke. Selanjutnya bagaimana Ustaz proses Ya. itu tadi? Jadi akhirnya pasca bom Bali itu penangkapan sangat masif sehingga akhirnya level pimpinan tuh habis, satu demi satu tertangkap kan. Nah, sehingga akhirnya sampailah tahun 2008 ya, karena amir-amir sebelumnya sudah mulai ketangkep, akhirnya saya didaulat untuk menjadi amir tahun 2008. 2008 menjadi Amir JI. Iya. Punya anak buah berapa tuh Ustaz waktu itu? Waktu itu sekitar 2000. 2000. Ya. Yang siap mati itu semua ya. Insya Allah gitu. Insya Allah. Rich Carlton waktu itu Ustaz sudah jadi Amir belum? Belum. Jadi di masa saya kita ada evaluasi. Oke. Iya, jadi ada perubahan. Jadi proses perubahan setelah kami menjadi amir, kami mulai mengevaluasi beberapa pemikiran-pemikiran yang ada di Jamaah Islamiyah. Mengevaluasi. Oke. Barangkali ada nas Quran atau hadis yang memotivasi Ustadz dan teman-teman, katakanlah, bahkan biasanya nih NKRI, Pancasila, Tauhid gitu kan. Itu kira-kira dari ayat yang mana, hadis yang mana kira-kira yang memotivasi JI ini untuk melihat bahwa ini pemerintahan Tauhid dan harus dihancurkan, harus diganti dengan khilafah? Iya. Jadi pada masa itu ada satu kitab yang masuk ke Indonesia, judulnya kitab itu ditulis oleh Dr. Abdul Qadir bin Abdul Aziz, Al-Jami' fi Thalabil Ilmi Syarif. Nah, di kitab inilah diperkenalkan istilah-istilah Tauhid dan Ansarut Tauhid. Nah, jadi Tauhid ini kan
ada 3. Yang pertama, ini menurut tulisan daripada kitabnya Ibnul Qayyim. Yang pertama adalah togut ibadah. Togut ibadah. Artinya yang disembah, seperti berhala. Nah, itu disebut togut. Kemudian yang kedua adalah togut yang ditaati. Pemerintah. Nah, ditaati penguasa. Nah, kemudian yang ketiga adalah togut hukum. Togut hukum. Ya, artinya yang tidak menggunakan hukum Allah, yang berhukum dengan selain hukum Allah, diistilahkan juga dengan togut. Itu kalau nggak salah ada dalam Al-Quran itu, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Faulaika humul kafirun. Faulaika kafirun, faulaika fasiqun, faulaika humuz zalimun, kan ada. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun, kafirun, ada gitu. Itu kalau nggak salah kan buat umat Yahudi, Ustaz itu. Ayat itu sebetulnya. Jadi barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kemudian ada lagi, barang siapa yang tidak berhukum pada hukum Allah, dia fasik. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia zalim, gitu kan. Ini kalau lihat nasnya di dalam Al-Quran itu kan ayat-ayat dikatakanlah di Taurat untuk orang-orang Yahudi itu, ya. Seperti itu kan. Nah, sementara kan di Islam, ketika Islam, mohon maaf Ustaz, ada ternyata agama itu kan berkembang, lebih baik, akhirnya sempurna kan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, kalau kita lihat Islam itu Ustaz, barangkali ini Ustaz melihat juga satu ketetapan dalam Islam yang begitu fleksibel, tidak mutlak, tapi fleksibel, seperti hukum qisas. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman 'ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un lahi bi ihsan. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Jadi ini satu perkembangan yang luar biasa dari Torah yang kaku, ya, menjadi begitu fleksibel. Di mana Allah berfirman, wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu hukum qisas. Qisas itu membalas dengan setimpal gitu. Nah, kalau dalam dulu kan kitab terdahulu kan mata dengan mata, hidung dengan jiwa dengan jiwa gitu kan. Nah, tapi di dalam Islam hukum qisas itu membunuh balas bunuh. Seorang merdeka dengan merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, gitu kan, maka terimalah itu, bayar diat, bayar denda lah gitu. Ini kan ada dari hukum apa namanya, pidana menjadi perdata. Turun itu, jadi begitu fleksibel. Itulah keringanan dari Tuhanmu dan rahmat, gitu. Nah, inilah yang selanjutnya, bahwa Islam itu tidak sekaku yang sebelumnya gitu. Maka yang tadi gitu, wamal apa? Yang tidak yakum bima anzalallahu lam yakum bima anzalallah, itu sudah oleh Allah katakanlah bukan dieliminir, tapi dibijaksanakan gitu. Seperti itu. Apakah berdasarkan itu Ustadz bilang tadi ada perkembangan pemikiran? Iya, jadi ini memang satu ayat yang dalam kitab tafsir pun terjadi perbedaan pendapat di dalam menafsirkannya. Memang secara asbabun nuzul diturunkan untuk Yahudi. Ya, latar belakangnya memang kisahnya Yahudi. Nah, digambarkan di situ ada rombongan Yahudi sedang mengarak orang yang dihitam-hitamin, kemudian diarak keliling kota sama dicambuk. Nah, kemudian Nabi bertanya,
ini kenapa? Nah, ternyata mereka berzina. Lah kenapa? Apakah seperti ini yang ditemukan di Taurat? Nah, mereka bilang iya. Nah, Nabi akhirnya panggillah orang alimnya dari kalangan Yahudi itu. Nah, ditanya, disumpah dulu, ya, demi Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Apakah seperti ini hukuman untuk orang yang berzina muhsan, yang sudah berkeluarga? Akhirnya orang alim itu bilang, karena sudah disumpah, maka aku jawab iya. Nah, jadi di situ sebabnya adalah dia mengganti hukum Allah, kemudian ditanya Nabi, dia bohong. Dia katakan bahwa hukum Allahnya adalah yang penggantinya tadi, hukum buatan manusia. Nah, diganti, tapi diklaim ini adalah dari Allah. Memang ini kebiasaan orang Yahudi seperti itu. Nah, turunlah ayat tadi. Iya. Nah, jadi di situ latar belakangnya memang orang Yahudi. Penyebab kekafirannya seperti tadi, dia tabdil, dia mengganti hukum Allah dengan hukum buatan manusia, tapi diklaim itu hukum dari Allah. Nah, kemudian terjadi perbedaan pendapat, apakah kalau turunnya untuk orang Yahudi tidak berlaku untuk orang Islam. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Nah, tapi kan ada kaidah-kaidahnya, bahwa al-ibrah itu bi umumi lafzi, dengan lafaz yang umum, bukan bi khususi sabab, bukan karena sebab yang khususnya. Nah, artinya kalau seorang muslim melakukan seperti itu, maka juga bisa terkena ayat tadi. Nah, cuma di dalam tafsir itu kan ada perincian. Jadi ada perincian bahwa kekafiran di situ bisa tergantung adalah si pelakunya. Jadi bisa kufur asgor atau kufrun duna kufrin, bisa juga kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam. Nah, kapan itu kufur akbar? Ketika di situ dia ada mengingkari hukum Allah seperti Yahudi tadi kan. Dia mengingkari atau dia mendustakan seperti tadi, berdusta atas nama Allah, kemudian dia menganggap hukum pengganti ini lebih tinggi daripada hukum Allah. Ya, atau merendahkan hukum Allah, atau dianggap tidak wajib berhukum sama hukum Allah, ya, boleh memilih. Nah, ini kufurnya kufur akbar. Tapi kalau dia masih mengakui itu hukum Allah, kemudian karena hawa nafsunya, atau karena disuap, atau karena takut, kemudian akhirnya dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka itu, dan dia tahu itu salah, artinya aslinya layak mendapat hukuman, maka itu hanya kufrun duna kufrin, atau kufur asgor. Ya, meskipun ini adalah dosa besar ya, tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Nah, ini latar belakangnya seperti itu. Lah terjadi ekstremitas ketika memutlakkan pokoknya tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti pasti otomatis kafir. Lah disitulah terjadi masalahnya. Padahal harusnya kan menurut manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini harusnya dipilah-pilah dan dirinci, tergantung motifnya apa sebetulnya. Nah, disinilah terjadi ekstremitas ketika menilai satu negara yang secara faktanya masih menggunakan selain hukum Allah, tanpa melihat konteksnya. Konteksnya pada waktu proses pasca penjajahan, ya kan, terus mengalami pergolakan, mendirikan sebuah negara, terjadi perbedaan pendapat, bisa terjadi merusak persatuan dan sebagainya. Nah, sehingga akhirnya memang berhukum dengan selain hukum Allah, tapi bukan karena mengingkari hukum Allah atau menganggap hukum Allah lebih rendah atau menghalalkan hukum buatan manusia. Nah, jadi ini penting dilihat latar belakang ini. Jadi nggak otomatis langsung dikafirkan atau dianggap sebagai togut tadi. Ya, itu tidak serta merta. Nah, disitulah masalahnya muncul radikalisme atau terorisme atau ekstremisme tadi, karena dia langsung memutlakkan, ya kan, pasti kalau tidak berhukum, lihat dohirnya langsung dikafirkan secara mutlak. Ya, tanpa mengikuti dua bitu takfir, tata cara untuk mengkafirkan. Nah, itulah problemnya yang akhirnya kita mengevaluasi. Oh, ternyata nggak bisa begitu, nggak bisa otomatis. Harus juga dilihat konteksnya, kenapa kok akhirnya tidak berhukum dengan hukum Allah.
Contoh misalnya Raja Najasyi. Raja Najasyi ini sudah masuk Islam, tadinya Nasrani. Tapi dia sendirian, hanya segelintir orang yang mengikuti dia. Sementara rakyatnya masih Nasrani. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah membahas Raja Najasyi sudah tahu berhukum dengan hukum Allah wajib. Ayat yang tadi Al-Maidah ayat 44 sudah turun. Ya kan, sudah tahu bahwa kalau nggak berhukum dengan hukum Allah itu kafir. Ya kan? Tapi dia masih harus menyembunyikan imannya, nggak mungkin dia terang-terangan. Artinya dalam praktek hukum di negaranya belum bisa menggunakan hukum Allah. Tapi ketika dia meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW dia mengumumkan kepada para sahabat dengan menyebutnya, saudara kalian yang soleh meninggal dunia. Jadi tidak berhukum dengan hukum Allah di negaranya, meninggal dunia disebutnya saudara kalian yang soleh. Kemudian disolatkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Artinya kalau Raja Najasyi ini, artinya kalau dia disolatkan oleh Nabi, ya, artinya doanya kan makbul. Betul. Peluangnya ahli surga. Betul. Padahal faktanya dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, artinya tidak bisa otomatis. Lihat konteksnya, karena konteksnya dia lemah. Pada waktu itu belum bisa menegakkan di negaranya. Artinya ada latar belakangnya, bukan karena mengingkari. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wattaqullah mastata'tum, ya kan, bertakwalah semampunya. Pada akhirnya begitu. Nah, kemampuan dia pada waktu itu, meskipun dia raja, dia akan dilengserkan kalau mungkin memaksakan berhukum dengan hukum Allah. Baik. Di samping itu, Ustaz, ini kan yang namanya Pancasila yang ditogutkan itu astagfirullahaladzim. Kalau kita lihat nih, Pancasila kan semuanya butir-butir Islam itu ya. Bahkan yang namanya perancang Pancasila itu panitia 9 ini kan, itu Masya Allah cendekiawan Muslim dan para ulama ini kan. Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, ada Kiai Wahid Hashim, Kiai Agus Salim, Kiai Haji Kohar Muzakir, satu saja Maramis, A.A. Maramis itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat Pancasila, bahkan pada itu kan di Soekarno mengapa Pancasila 1 Juni katakan. Pada tanggal 28 Juni itu dirubah. Ketuhanan ditambah 7 kata. Dengan syarat melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Waktu itu begitu. Nah, ketika tanggal 18 Agustus, karena diprotes oleh Indonesia Timur, 7 kata ini, kalau enggak ini gue nggak mau ikut RI nih, NKRI. Maka disempurnakan, dirubah. Enggak pakai 7 kata ini dihapus, diganti jadi 3 kata. Ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya ketuhanan. Enggak ada Maha Esanya itu. Ketuhanan. Ya. Dengan syarat melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Begitu ini dihapus, diganti dengan yang Maha Esa, lebih Islam lagi. Qul huwallahu ahad, kan gitu. Nah, kita lihat kemudian sila-sila berikutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Kemudian persatuan Indonesia dari Islam. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, nasnya jelas dalam Al-Quran. Musyawarah, kerakyatan ibn al-hikmah, kebijaksanaan permusuhan perwakilan. Wasyawirhum fil amr, juga dari Islam. Keadilan sosial itu semua dari Islam. Nah, inilah bahwa ada istilah orang ini, ada Islam lipstick sama Islam garam. Yang penting ber-AC biar maksud gitu kan, biar bukan negara Islam tapi Islami, negara yang Islami, bukan negara Islam. Kita bebas beribadah, kita bebas melakukan, masya Allah, perintah-perintah Allah. Dan nah, saya mau tanya Ustaz,
ini Pancasila di mata JI itu seperti apa? Kan ini togut juga Pancasila ini. Iya. Kenapa ditogutkan itu? Jadi mohon maaf. ya. Sementara itu kan dari nilai-nilai Islam. Bagaimana togutnya itu? Ini berarti dulu apa sekarang nih penilaiannya nih? Dulu. Iya, kalau dulu kan maunya harus secara apa label atau secara apa namanya ada penamaan Islam ya, di samping juga substansi dan labelnya harus Islam, ya kan. Tapi kemudian kita coba meneliti lagi, kita membaca satu kitab dari Ibnu Aqil Al-Hambali. Beliau hidup tahun 513 Hijriah. Di situ ada satu dialog antara beliau dengan murid-muridnya Imam Syafi'i, pengikutnya Imam Syafi'i, tentang politik itu apa sih. Yang murid-murid Imam Syafi'i ini menjawab politik itu ya harus sesuai dengan syar'i. Terus dia menjelaskan pandangannya dia yang sangat visioner. Jadi dia bilang politik itu adalah semua aktivitas yang mendekatkan manusia ya menjadi lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan daripada mudarat. Meskipun tidak ada contoh dari Nabi SAW, meskipun tidak ada nas yang turun. Jadi beliau mengukur politik itu kepada tujuan syar'i. Tujuan syar'inya kan adalah mendatangkan maslahat, menjauhkan daripada mudarat. Nah, dia pakai ukuran itu. Nah, kemudian politik ini kan kategorinya adalah muamalat, bukan ibadat. Ya, kalau muamalat ini berarti kan kategorinya adalah mutagoyirat, fleksibel. Dari masa ke masa itu bisa fleksibel. Bukan aturan Allah yang harus kaku, nggak boleh berubah. Ya, sementara kalau ibadat kan memang ketat. Harus ada dasarnya dan harus persis sesuai tuntunannya. Nah, jadi dia kategorinya adat atau muamalat, berarti dia mutagoyirat, sesuatu yang bisa mengikuti zamannya. Artinya sifatnya dia inklusif, bukan eksklusif, terbuka terhadap sistem-sistem yang cocok di masanya untuk bisa mendekatkan pada maslahat, menjauhkan daripada mudarat tadi. Nah, disinilah Ibnu Aqil menyimpulkan bahwa yang penting adalah tidak bertentangan dengan syar'i. Jadi bukan harus ada teks syar'inya. Nah, terjadi ekstremitas ketika memaksakan harus ada teks syar'inya. Ya kan? Tapi sebetulnya yang penting substansinya. Kalau substansinya tidak bertentangan dengan syar'i, berarti bisa diterima. Ya, jadi ketika menggunakan pendekatan Ibnu Aqil ini melihat Pancasila, jadi Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45 itu kalau di kitab seperti matan. Matan itu kan hanya kalimat-kalimat singkat, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, tapi isinya tidak bertentangan dengan syariat. Nah, artinya melihatnya harus seperti itu. Yang penting substansinya yang diminta oleh syariat, yang menjadi tujuan syariat, yaitu bisa mendekatkan kepada kemaslahatan, menjauhkan dari mudarat, maka itu tercapai dan sesuai dengan maqasidus syariah, berarti bisa diterima. Nah, poin-poin daripada sila Pancasila ini, misalnya yang pertama tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang mengusulkan para politisi Islam, para ulama Islam yang ada dalam tim tadi. Ya, karena kita mayoritas kan. Iya, ketika dicoret 7 kata, ternyata diganti dengan satu kata yang lebih di atas ya malah. Tadinya kan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini kan menunjukkan itikadnya bahwa artinya berhukum dengan hukum Allah itu wajib. Artinya sudah masuk. Bukan termasuk kafir tadi. Artinya menunjukkan ada niat sebetulnya sudah. Niat dan pengakuan secara itikad bahwa wajib berhukum sama hukum Allah. Nah, ketika ini diminta dicoret untuk mencegah mudarat, yaitu pisahnya Indonesia bagian timur, maka dia mengganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya adalah tauhid tadi arahnya. Ya, karena berarti negara ini berlandaskan tauhid di nomor 1 yang akan menjiwai pasal-pasal poin-poin berikutnya kan begitu.
Nah, kemudian poin-poin yang lain itu tidak bertentangan dengan syar'i. Nah, demikian juga poin-poin yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Jadi misalnya pasal 29 itu kan sebetulnya ayat. Ya kan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Boleh memilih agamanya dan boleh beribadat sesuai agamanya. Nah, aslinya ayat, tapi nggak perlu literalkan ada ayatnya. Pokoknya substansinya sudah sesuai dengan ayat atau tidak bertentangan dengan ayat. Cukup. Yang penting bangsa Indonesia melaksanakan substansi Islam, kan begitu. Ini jadi pemirsa, sekarang mulai ada yang mau ganti-ganti sila pertama nih. Ketuhanan yang Maha Kuasa. Itu udah beda tuh. Ketuhanan yang Maha Esa itu dianggap terlalu Islami gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa demikian? Ini umat Islam Indonesia ini luar biasa ya. Begitu tolerannya kepada agama lain. Kenapa ada nilai-nilai seni Pancasila yang Undang-Undang 45? Karena pertama umat Islam mayoritas dan yang berjuang memerdekakan Indonesia itu memang umat mayoritas itu. Jadi Masya Allah ya, sangat-sangat wajar ketika nilai-nilai Islam itu ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar batang tubuh. Namun demikian, itu yang Ustadz bilang tadi, toleransi itu, la ikraha fiddin itu tertuang juga bahwa bangsa Indonesia melindungi segenap bangsa dan melindungi segenap penduduk dengan agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Itu la ikraha fiddin tadi. Luar biasa Indonesia ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik Ustadz, nah ketika antum menjadi amir yang ke-6, presiden Jamaah Islamiyah ke-6, terus Anda membubarkan, ada deklarasi pembubaran itu. Ini apa enggak ada perlawanan, pertentangan dan sebagainya dari jamaah? Ya, jadi proses itu terjadi. Prosesnya ya, seperti apa prosesnya? Ketika kami di dalam penjara. Jadi posisi kami di penjara sehingga waktu kita lebih banyak untuk merenungkan kembali, mengevaluasi kembali. Nah, demikian juga yang di luar ternyata juga memikirkan, meskipun tidak bertemu tapi memikirkan hal yang sama. Dan memang dari awal kepemimpinan kami kita mempunyai 2 tim untuk mengevaluasi. Satu tim yang menggunakan bahasa Arab, satu lagi tim yang menggunakan bahasa Inggris, meneliti literatur tapi dalam bahasa Inggris. Nah, dua-duanya menyimpulkan hal yang sama. Contoh, misalnya tentang konsep ahlul kiblat. Jadi Rasulullah SAW itu dalam memberikan satu indikator bahwa orang itu Muslim itu dengan 3 indikator yang sederhana. Jadi man sholatana, wastaqbala kiblatana, wa akala dabihatana, wa dalikal muslim. Barang siapa sholat seperti kita, menghadap kiblat yang sama dan memakan sembelihan kita, maka dia adalah Muslim. Jadi ini dalam kitab-kitab Taurat biasanya disebut dengan ahlul kiblat. Jadi ukurannya sholat sama menghadap kiblat. Berarti mayoritas bangsa Indonesia adalah Muslim. Nah, bagaimana kita ngebom, korbannya pasti ada orang Muslim yang tidak bersalah. Karena mayoritas ya. Dan itu sudah terbukti. Misalnya di bom Bali saja ada orang Muslim yang jadi korban. Di bom Kuningan ada orang-orang yang cuma lewat nggak tahu masalah, orang Muslim juga jadi korban. Karena tadi memang mayoritasnya Muslim. Dan Nabi bilang ukurannya cuma sederhana seperti itu. Dengan hadis ini, meskipun orang munafik masih kategori ahlul kiblat. Karena orang munafik juga masih sholat. Meskipun males-malesan. Ini konsekuensinya. Artinya dengan ukuran ini sangat sederhana, berarti bangsa Indonesia ini adalah bangsa Muslim. Mana begini Ustaz, ada firman Allah Subhanahu wa taala, man qatala nafsan min ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang manusia yang tidak berdosa dan tidak membuat kerusakan, itu seakan-akan seperti membunuh seluruh manusia.
Apakah nggak dipakai ini? Ya, before hal-hal seperti itu oleh oknum anggota J yang melakukan tidak terlalu dipertimbangkan. Iya kan, bermudah masalah itu. Makanya kan kita evaluasi karena kita melihat ini ada sesuatu yang perlu direnungkan kembali kan gitu. Ternyata kita berada di wilayah kalau dianggap operasi yang mayoritas penduduknya adalah ahlul kiblat atau muslim. Berarti ini harus diperhitungkan lagi. Ya, artinya begini Ustaz, walaupun bukan muslim, ada kan kafir harbi, kafir zimmi. Ya. Yang harus diperhatikan kafir harbi kan, bukan kafir zimmi gitu kan. Jadi not hanya orang Islam yang harus dilindungi untuk tidak dibunuh kan. Ya, jadi tapi kan yang pertama muslim dulu kan. Karena seorang muslim kan berarti haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Tapi non muslim juga ada aturan mainnya kan. Ada di dalam surat Mumtahanah itu ayat 89 kan, kalau dia tidak memerangi kita, ya tidak memerangi kita karena masalah agama dan tidak mengusir kita, maka kita boleh berbuat baik dan berbuat adil. Ya, boleh melakukan dua hal itu, boleh berbuat baik dan berbuat adil. Artinya di situ kontradiksi kalau dia tidak memerangi, tidak mengusir, tidak mendolimi, tidak menghalangi dakwah Islam, kemudian kita bunuh, ini juga tidak, jadinya kontradiksi. Untuk non-muslimnya ya, untuk non-muslimnya, karena hubungan asal muslim dan non-muslim ini adalah aslinya hubungan damai. Nah, terjadi hubungan perang karena tadi dia memerangi lebih dahulu, atau dia menjadi fitnah masalah agama ya, artinya menghalangi dakwah Islam itu sendiri, atau dia mendolimi kaum muslimin. Jadi ada ilatnya, ada sebabnya dulu. Nah, kalau ada sebabnya akhirnya barulah terjadi konflik. Nah, tapi awalnya adalah hidup berdampingan secara damai. Buktinya di Madinah itu dengan adanya Piagam Madinah. Ya, non-muslim sama muslim berbeda agama, masing-masing boleh tetap dengan agamanya, dengan tradisinya, tapi hidup berdampingan secara damai, membela negara kesepakatan yang sama. Nah, ini pemirsa, catatan penting ini bahwa Rasulullah SAW sendiri sebetulnya tidak pernah mendirikan negara Islam sebenarnya. Bahwa keharusan mendirikan negara Islam atau khilafah itu negara Islam ini nggak ada di Al-Quran secara spesifik ya, dan hadis bahwa yang negara Madinah itu, Piagam Madinah itu bersifat universal gitu kan, bahwa tidak ada teks yang eksplisit maksud saya dalam Quran wal hadis harus mendirikan negara Islam gitu. Nah, cuman Astaghfirullahaladzim, sampai sekarang kan masih ada aja nih tokoh-tokoh yang berobsesi sampai sekarang untuk mendirikan NKRI bersyariah, khilafah gitu kan. Sementara JI sudah katakanlah seperti Ustadz jelaskan tadi, pemikiran-pemikiran seperti itu akhirnya bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 seperti itu sudah merangkum nilai-nilai yang Islam ya. Oke, sekarang waktu tadi saya ingin lanjutkan itu, ketika Amir menyatakan kita bubar, itu luar biasa tuh Ustaz. Satu tindakan yang radikal ya, tapi radikal positif nih. Dari radikal yang negatif menjadi radikal yang positif. Radik itu kan buat-buat gitu kan. Itu oke, tadi pemikiran itu kan. Lalu respon daripada prajurit-prajurit nih seperti apa itu Ustaz? Iya. Jadi waktu itu kita berpikir kalau pembubaran ini dilakukan oleh satu orang, pasti yang muncul hanya perpecahan. Gimana? Kalau pembubaran ini hanya diputuskan oleh satu orang, siapapun dia level ketokohannya, itu pasti yang terjadi hanya perpecahan. Nah, maka kita waktu itu berdialog dengan pihak Densus 88
bagaimana difasilitasi untuk bisa terjadi musyawarah besar. Nah, ini jadi kan di bawah tanah, tapi ini bisa nggak musyawarah tapi nggak ditangkap gitu kan? Karena apa? Nanti kalau bubar diputuskan oleh satu orang, yang terjadi tokoh yang lain akan belum tentu setuju kan? Dampaknya cuma terpecah belah, artinya tetap masih hidup. Nah, tapi kalau itu musyawarah untuk mufakat, itu kekuatannya lebih. Musyawarah dengan pemerintah maksudnya? Enggak, musyawarah dengan anggota JI. Okay. Karena saya di dalam penjara masalahnya. Iya kan? Iya. Posisi saya masih di dalam penjara. Oh. Nah, akhirnya difasilitasi oleh pihak Densus 88, diizinkan anggota JI yang tadi rahasia, yang di bawah tanah tadi, untuk berkumpul bermusyawarah. Nah, musyawarah itu dihadiri satu oleh pendiri. Unsur pendiri penting kan, muassis. Pendirinya siapa? Pendirinya ada 11 orang. 11 orang. Tapi waktu itu yang hadir diwakili oleh satu orang. Pokoknya ada bagian unsur pendiri. Yang kedua, oleh mantan amir. Ya, waktu itu dihadiri oleh 2 mantan amir dari 6. Ada yang sudah meninggal kan? Ada yang tertangkap dan sebagainya. Ini dihadiri 2 mantan amir. Kemudian dihadiri oleh tokoh-tokoh senior JI. Tokoh-tokoh yang menjadi panutan, sepuh-sepuhnya, ya, senior-seniornya, alumni Afghanistan, alumni Moro, ya kan, dihadirkan dengan kewibawaan tokoh ini. Kemudian dihadiri oleh 42 pondok pesantren terafiliasi JI seluruh Indonesia. 42 pesantren? Iya, pondok pesantren. Mudir-mudirnya? Iya. Mudir-mudirnya, kiainya ini, setiap pondok mungkin mengirimkan perwakilan sekitar 3 orang lah. Itu datang. Jadi 120 orang lebih yang ikut bermusyawarah. Nah, karena tadi kalau cuma keputusan satu orang kekuatannya, hanya akan terpecah belah. Nah, akhirnya mereka bermusyawarah di sebuah hotel di Sentul, ya, datang dengan jaminan tidak ditangkap, ya kan? Karena ini kan berbicara ke arah solusi. Ya, nah disitulah akhirnya bermusyawarah, beradu hujah, ya, masing-masing menyampaikan pandangan-pandangannya. Nah, akhirnya tercapai kesepakatan 6 poin. Ya, 6 poin. Poin pertama adalah memutuskan pembubaran JI dan kembali kepada NKRI. Karena kalau cuma bubar saja, tapi nggak ada tempat kembalinya, nanti jadi masalah lagi. Nggak ada tempat pulangnya kan. Wah, padahal ini kan ahli-ahli militer, ya kan, bisa bikin bom tadi, ya, bahaya ini. Harus ada tempat kembalinya kan begitu. Nah, itu jadi poin pertama itu pembubaran JI dan kembali ke NKRI. Kemudian yang kedua, memastikan ada perubahan dari tatoruf bersikap ekstrim kembali merujuk kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ciri daripada utama dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah wasatiyah. Moderat. Masya Allah. Tadinya bersikap ekstrim, ya, berpikir, berperilaku, bertindak ekstrim, menjadi berpikir, berperilaku dan bertindak yang moderat. Ahlussunnah wal Jamaah yang intinya ciri utamanya adalah bersikap moderat. Ya, wasatiyah. Wasatiyah artinya moderat tadi. Nah, kemudian yang ketiga, mengevaluasi kurikulum materi ajar di pondok pesantren supaya menjadi kurikulum yang moderat. Ya, yang dipegang prinsip umumnya, ya. Prinsip umum itu kan dia tadi tawazun. Seperti madhab ini? Iya, diterima. Kan Madhabul arba'ah bukan? Iya, empat mazhab itu. 4 itu, kan semuanya dianggap Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Kulluhum sahih, ya, betul. Iya. Nah, itu jadi intinya pakai ciri utama daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Nah, kemudian yang keempat adalah siap berkontribusi untuk NKRI. Artinya menjadikan bangsa Indonesia itu maju dan bermartabat. Nah, kemudian yang kelima itu siap menaati hukum dan konsekuensi logis daripada pembubaran ini. Nah, konsekuensi logisnya adalah menyerahkan senjata dan menyerahkan DPO. Dan itu sudah kita lakukan. Ya, jadi senjata kita serahkan, bahkan bahan untuk peledak itu kita serahkan. Nggak sayang tuh, Ustaz.
Maksudnya buat tahun baru. Buat tahun baru kan. Ya. Nah, demikian juga DPO juga diserahkan. Ya. DPO diserahkan? Iya, diserahkan. DPO ditangkap artinya? Ditangkap, ya. Oke. Itu konsekuensi kan? Iya, iya. Konsekuensi. Kemudian yang terakhir adalah kita minta sebagai untuk memfollow up poin-poin di atas tadi, kita berhubungan dengan negara lewat perwakilannya yang kita tunjuk adalah Densus 88. Nah, jadi proses ini itu bukan satu pihak. Jadi satu faktor internal yaitu JI sendiri ya sudah terjadi evaluasi. Jadi secara mandiri ini sebetulnya sudah mulai imun sebetulnya, mulai berubah. Ya. Jadi bisa dicek mulai 2009 sampai 2019 saya tertangkap sudah tidak ada lagi bom. Karena sudah kita putuskan tidak boleh mengadakan amaliat pengeboman di Indonesia. Di zaman keamiran kami, ya kan? Nah, kemudian tidak boleh lagi kita membuat senjata. Karena awalnya kita memproduksi senjata. Jadi beli aja boleh, kalau beli boleh. Kalau beli boleh. Mau pesen. Yang dilarang membuat. Beli dilarang nggak? Udah bubar ini. Jadi itu faktor internalnya. Artinya JI dari dalam ada perubahan. Ibaratnya kalau orang masak ayam ini mau bikin ayam bakar nih sudah digodok nih, sudah setengah mateng. Nah, ada faktor eksternal yang membuat jadi mateng, yaitu dari Densus 88 ini juga. Dengan undang-undang teroris yang baru, itu jadinya lebih humanis. Ya, deradikalisasinya lebih ke depan. Betul. Ya kan, penanganannya bukan cuma ditangkepin, tapi ada dialog, dialogis, soft approach. Nah, akhirnya ini namanya faktor eksternal. Ya, jadi di JI orang-orangnya, man-nya tepat, metodenya juga sudah dievaluasi, artinya ada perubahan dalam metode. Dari pihak Densusnya, ditangani juga oleh orang-orang yang tepat, man-nya itu tepat, dan metodenya juga tepat. Ini eksternal ya. Nah, akhirnya tumbuh, ketemu, tutup. Ya, seperti tadi kita pengen musyawarah nih. Kalau kaku-kakunan kan ditangkepin semua tuh. Ya kan? Padahal mungkin lebih buruk. Karena kalau ditekan, ya namanya mujahidin ini kan cenderungnya melawan akhirnya kan. Pengennya mati aja deh. Gue syahid nih. Kan gitu. Nah, tapi ketika dengan lembut diizinkan lu rapat, tidak diintervensi sama sekali. Artinya kita dibiarkan berrapat, bermusyawarah, mengambil keputusan sendiri, maka kita nggak mau dibilang dibubarkan. Ini kami membubarkan sendiri dengan kesadaran, dengan ilmu. Nah, beda kan dibubarin, artinya dipaksa bubar, sama memubarkan dengan ilmu. Nah, ini yang bisa dibagi sebetulnya, ilmunya ini yang bisa dibagi. Kenapa harus bubar? Dan ini lebih kuat dibandingkan dipaksa bubar. Betul. Nanti cuma berubah aja jadi yang lain kan? Iya, itu bedanya. Jadi ini tumbuh ketemu tutup. Ada faktor internal JI, udah setengah mateng tadi, ketemu Densus, jadinya mateng. Ya, akhirnya jadilah makanan yang lezat tadi. Allahumma sholli ala Win-win solution. Ya. Baik. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Sebuah kelompok radikal JI ya, telah membubarkan diri, kemudian bersatu artinya mendukung NKRI, Pancasila, UUD 45. Ini satu rahmat dari Allah SWT, dan tentunya akan memperkuat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Baik Ustadz, selain JI, ada nggak kelompok radikal yang lain? Ada kan JI tidak sendirian. Ya, kan? Yang ingin menegakkan negara Islam kan bukan cuma JI. Ya memang ada. Ya. Saya juga kenal orangnya. Ya. Gini sebetulnya. Astagfirullahaladzim. Nanti kita bahas satu saat bagaimana mendirikan khilafah itu ya, karena tidak semudah itu, dan itu harus situasional kondisional sebetulnya. Situasional kondisional. Misalnya
negara-negara Arab ya bisa mendirikan apa ya, mungkin kulturnya, situasinya, ada mereka masyarakat homogen gitu, nggak heterogen. Misalnya di Iran ya, kenapa Iran bisa membuat bahkan Republik Islam Iran, Republik, tentu nggak sama dengan Indonesia. Di sana beragama tuh ya satu madhab aja, Syiah gitu kan, semuanya Syiah ya, jadi nggak ada pertentangan dari yang lain-lain. Kemudian situasinya, kondisinya itu jauh berbeda dengan NKRI. Jadi jangan dijadikan benchmark gitu untuk mendirikan ikut-ikutan negara Islam misalnya, bahwa JI telah melalui suatu proses panjang yang tadi apa, kuntup ketemu apa? Tumbuh ketemu tutup. Ibaratnya ini apa, kayak teko air itu ada tutupnya, plok gitu, pas gitu, matching. Ya, oke. Ini harus dijadikan contoh ya, bahwa ternyata sekeras JI dengan keyakinannya yang begitu mantap untuk NKRI bersyariah gitu, untuk menjadi negara Islam ya, ternyata pada akhirnya menyadari bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar ternyata itu adalah rangkuman-rangkuman, muatan-muatan dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Bahwa kalau sampai revolusi kan, belum revolusi ini udah berdarah-darah kan. Ya, di mana bom Bali, bom ini, bom itu segala macam. Masya Allah, nah ini jauh daripada nilai-nilai itu sendiri. Ya, barangkali Ustadz, ini apa yang Ustadz ingin sampaikan kepada umat Islam khususnya yang barangkali masih bercita-cita untuk mendirikan negara Islam, khilafah, barangkali ada pesan yang... Ya. Jadi akar masalahnya adalah bersikap tatorub istilahnya. Tatorub ini artinya ekstrim ya. Bersikap ekstrim, bersikap berlebih-lebihan dalam berpikir, dalam berperilaku, atau dalam bertindak. Jadi solusinya adalah memang sesuai dengan ciri utama daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wasatiyah tadi, moderat. Jadi moderat ini artinya baina ifrat wa tafrit ya. Jadi tidak berlebih-lebihan tapi juga tidak berlemah-lemah atau mengurang-urangi atau bermudah-mudah, mengencerkan agama. Ya, jadi dia di tengah-tengah. Jadi Rasulullah SAW kan bersabda sadidu wa qaribu. Nah, sadidu ini artinya benar. Kalau bisa beramal itu tepat. Kalau ibaratnya sasaran panah atau sasaran tembak itu ya di tengah-tengah itu. Tapi kalau nggak bisa wa qaribu, ya deket-deket. Tapi deket-deket itu ya jangan terus ekstrim kanan, jangan juga ekstrim kiri. Nah, disitulah wasatiyah gitu. Jadi misalnya nggak pas tengah, tapi nggak jauh-jauh daripada sasaran utamanya tadi. Nah itulah solusinya, jadi berpikir yang moderat. Lah moderat ini kan ciri-cirinya adalah tidak eksklusif. Ya, jadi biasanya gerakan-gerakan seperti ini kan maunya bergaul hanya yang sesama, karena sudah merasa benar, yang lainnya salah. Nah, padahal harusnya kan dia bersikap inklusif, terbuka. Artinya bahwa seperti di Indonesia ini kan majemuk tadi. Banyak aliran, banyak pandangan, plural, banyak suku, ya, majemuk. Nah ini harus meyakini bahwa meskipun berbeda, ya seperti dicontohkan di Piagam Madinah kan, Muslim non Muslim jelas berbeda, tapi tetap satu. Ya hidup berdampingan secara damai untuk membela negara kesepakatan yang sudah disepakati. Nah dulu negara Madinah, ya sekarang negara Kesatuan Republik Indonesia. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini penting. Jadi solusinya adalah wasatiyah tadi, bersikap moderat. Ya, bersikap moderat berarti tadi nggak merasa benar sendiri, dan orang yang berbeda pendapat dengan dia terus dimusuhi atau dikafirkan dan sebagainya.
bahkan dikasih tindakan, ya kan? Nah, ini yang membuat munculnya ekstremitas atau radikalisme dan sebagainya. Jadi kembali kepada moderat, itulah solusinya. Masya Allah. Jadi demikian pemirsa, bahwa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Seperti itulah Allah menciptakan kalian umat Islam sebagai umatan wasata, umat yang moderat, umat pertengahan, moderat, agar umat Islam menjadi saksi bagi manusia dan Rasulullah akan menjadi saksi bagi umat Islam. Jadi semoga bahwa teman-teman kita yang masih berpikir untuk merubah Pancasila dari menjadi khilafah, mari kita ikutin nasihat beliau ini, Al-Amir, mantan Amir dari JI, bahwa insya Allah Indonesia ini sudah memang kita lihat ya, pemberontakan DITI dari tahun 47 sampai 62 gagal. Kemudian di Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan gagal. Kemudian juga di Aceh gagal. Artinya apa? Insya Allah Allah merahmati Pancasila, Undang-Undang Dasar dan NKRI. Nah, inilah yang harus kita syukuri kepada semua Ta'ala. Mari kita bersatu padu dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila. Amin. Allahumma amin. Baik, Ustaz. Ini setelah bincang asik bareng Roma, biasa ini ada bingkisan asik dari Roma. Kalau buat beliau cocok nih, buat tahajud. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Baik, saya minta suratul Fatihah kita namanya baca untuk mantan jamaah Islamiyah. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kita kepada teman-teman mantan JI yang telah betul-betul dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi kembali NKRI, bahwa bibarakatil Fatihah wa karamatil Fatihah kita mohon persatuan JI dan NKRI ini kembalinya ke NKRI menjadi sesuatu model untuk para radikalis yang lain dan abadi dalam NKRI. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.